tahun perjalanan hidupnya dia membabarkan Dhamma. Nah, jadi ajaran Buddha dikenal sebagai Dhamma. Ya, selama 45 tahun sampai saat-saat terakhir beliau akan meninggal pada usia 80 tahun. Jadi selama 45 tahun ajaran Buddha dihimpun ya, di dalam satu koleksi ajaran yang disebut Tipitaka atau 3 koleksi ya, yang terdiri dari Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma Pitaka. Ini adalah 3 koleksi besar dari ajaran Buddha. Jadi hari ini Bante akan memberikan sedikit ya sharing Dhamma tentang ajaran Buddha, yaitu tentang dana ya, seperti yang diminta Cimemping ya. Jadi Bante akan memberikan sharing tentang dana. Apa itu dana? Dana artinya memberi ya, memberi ya, berbagi seperti itu ya, atau memberikan sesuatu, itu disebut dana. Jadi apa yang kita bisa berikan ya, banyak sih sebetulnya, ada banyak jenis dana ya. Salah satunya itu amisa dan yang disebut 3 jenis dana, itu yang betul amisa dana, dhamma dana, dan abhaya dana. Itu 3 jenis dana. Terus ada juga yang lainnya ya, 2 jenis ya, seperti tawara dana dan bukan tawara dana. Tawara dana artinya dana yang bisa bertahan lama. Ada juga disebut kala dana ya, dana yang tepat waktu, atau yang tidak tepat waktu, akala dana. Jadi sebetulnya dana ini atau memberi ini banyak ya penggolongannya atau banyak jenis-jenisnya. Tetapi hari ini ya berarti akan mengajarkan yang disebut 3 jenis, yaitu yang pertama amisa dana, yang kedua disebut abhaya dana, yang ketiga dhamma dana. Nah, amisa dana ini yang sering kita lakukan, yaitu berdana barang-barang kebutuhan untuk hidup ya, seperti tadi dana makanan ya kan, terus dana minuman. Nah nanti akan ada baksos juga ya kan. Nah ini disebut juga amisa dana, yaitu memberi barang-barang untuk keperluan hidup ya, barang-barang yang digunakan di dalam hidup kita masing-masing atau kebutuhan sehari-hari. Nah itu disebut amisa dana. Nah, ada juga dana jenis yang lain disebut abhaya dana. Baya itu artinya bahaya ya, itu bahasa Pali tapi mirip bahasa Indonesia, bahaya atau teror ya. Jadi ada makhluk-makhluk tertentu yang sedang dalam bahaya, yang sedang hidupnya dalam kesulitan ya, lalu kita tolong. Nah itu berarti kita memberi ya, memberi abhaya dana, memberi kehidupan ya, atau menolong kehidupan seseorang makhluk ya, bukan hanya manusia, termasuk juga para binatang. Atau yang sering kita lakukan yaitu pangsen ya, nanti sebentar lagi juga kita akan pangsen ya. Nah pangsen itu adalah artinya memberi perlindungan atau abhaya dana. Jadi makhluk-makhluk yang tadinya tidak terlindungi, di dalam bahaya ya, hidupnya susah gitu ya, kita tolong ya, seperti itu. Nah itu disebut abhaya dana. Nah, terus yang ketiga ada yang disebut dhamma dana, yaitu memberi nasihat atau memberi ajaran Buddha. Maksudnya setelah kita belajar ajaran Buddha ya, ajaran Buddha kan dikenal dengan 3 tahap ya, yaitu pariyati, yaitu belajar ajaran Buddha, terus pati-pati, yaitu praktek ajaran Buddha, yang ketiga patiweda, yaitu menembus ajaran Buddha. Jadi setelah kita belajar ajaran Buddha dengan cukup mendalam dan cukup kompeten, kita bisa berbagi ajaran Buddha kepada yang lain. Nah ini disebut dhamma dana ya. Jadi ada 3 jenis dana ya, amisa, abhaya, dan dhamma dana. Ini sering kita lakukan, terutama amisa dana. Nah itu adalah tentang dana. Terus apa sih alasan kita berdana ya, kenapa kita memberi ya? Sang Buddha menjelaskan, atau di dalam ajaran Buddha dijelaskan ada beberapa alasan kenapa seseorang memberi ya. Ada beberapa alasannya ya, mungkin ini yang memotivasi kita untuk memberi. Alasan yang pertama ini alasan yang nggak bagus, yaitu ketakutan. Bisa saja kita karena rasa takut memberi ya pada orang ya, apalagi nah contohnya karena rasa kita takut nih sama seseorang ya, kita kasih aja lah gitu. Nah ini alasan yang pertama, yaitu takut ya. Terus ada juga alasan yang kedua, karena mungkin kita sudah merupakan tradisi keluarga kita. Jadi papa mama kita, mungkin kakek kita, engkong, kongco kita itu punya tradisi atau punya kebiasaan
ya untuk memberi gitu. Contohnya pas Imlek gitu ya. Nah, pas Imlek dulu berarti ingat waktu kecil gitu ya. Pas Imlek itu ngantri gitu ya di depan rumah orang tertentu, nanti dicap tangannya gitu. Nah, udah dapat ampau dicap, jadi supaya nggak ngantri balik lagi gitu. Nah, ini keluarga ini mempunyai kebiasaan atau tradisi memberi saat Imlek seperti itu ya. Nah, ini merupakan satu cara memberi melanjutkan tradisi keluarga. Alasannya seperti itu. Jadi karena rasa karena rasa kebiasaan kita, tradisi kita kepada leluhur kita atau keluarga kita, kita melakukan sesuatu cara memberi itu terus-menerus dalam waktu yang lama ya, dalam waktu tertentu. Nah, ini disebut kita memberi karena kebiasaan atau mengikuti tradisi keluarga. Yang ketiga, nah ini alasan ini juga mirip ya seperti yang kedua, yaitu dengan berpikir bahwa papa mama saya memberi, keluarga saya memberi ya, nggak ada alasan saya untuk tidak memberi, seperti itu ya. Jadi karena berpikir seperti itu, maka kita melakukan pemberian ya. Ini beberapa alasan yang mungkin ya seperti kita. Ada nggak yang seperti itu, berpikir masa cici saya atau yang saya kenal kok memberi, saya kok enggak gitu ya. Jadi kayak malu lah. Nah, seperti itu. Jadi kita juga memberi ya. Nah, seperti itu. Ini alasannya. Nah, sebetulnya alasan-alasan tersebut ya memang sesuatu yang umum ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam ajaran Buddha mengajarkan ada alasan yang baik kenapa kita memberi, yang disebut alasan itu untuk menghias pikiran kita atau menjadi perhiasan bagi batin kita. Nah, jadi kalau kita punya kebiasaan memberi nih, orang yang punya kebiasaan memberi itu disebut dermawan ya, atau caga ya, yang memiliki caga di hatinya. Caga ini artinya kedermawanan. Jadi ya punya inisiatif untuk berbagi kapanpun dimanapun ya. Nah, kedermawanan atau caga atau memberi. Jadi ketika kita sering-sering memberi ini menjadi kebiasaan di dalam hidup kita, maka kita dikenal memiliki yang disebut caga atau kedermawanan. Nah, kedermawanan atau caga ini bisa menjadi hiasan di dalam pikiran kita atau menjadi perhiasan di batin kita. Ya, jadi kalau kita pergi ya kan, kita menghias diri kita kan dengan pakaian yang ya, dengan yang baik, pokoknya yang terbaik yang kita miliki. Ya, kita menghias diri kita. Tetapi itu belum cukup ya. Sang Buddha mengajarkan atau ajaran Buddha menjelaskan bahwa ya perhiasan yang terbaik adalah kedermawanan di dalam dirinya ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari semua, jadi berupayalah untuk ya menghiasi batinnya ya, menghiasi pikirannya dengan kedermawanan. Kedermawanan itu ada di dalam hati kita, menjadi kebiasaan kita ya, menghiasi kemanapun kita pergi ya. Mungkin kalau nanti kita pergi dengan pakaian sederhana, tetapi orang lain mengenal kita sebagai seorang yang dermawan kan, jadi kita diterima kemanapun kita pergi, kita diperlakukan ramah, betul kan? Iya. Kalau orang misalkan nih tahu nih dia mau nagih utang pasti dipersulit kan, tapi tahu nih ini ada seorang yang ramah gitu kan, pasti dipermudah kan, dilayani dengan baik ya. Ya, itu artinya kita mempunyai kedermawanan ya, mempunyai caga di hati kita. Caga ini menjadi perhiasan kita ya, menjadi hiasan di batin kita. Ini adalah yang terbaik ya menurut ajaran Buddha. Jadi atas dasar alasan itulah ya kita ingin menghiasi batin kita ya dengan caga atau kedermawanan, maka kita memberi ya. Kita memberi bukan karena rasa takut loh. Kita takut lah, kalau nggak memberi mungkin saya dipersulit, jadi kita kasih. Nah, bukan karena rasa takut, bukan juga karena kebiasaan dari orang tua biasa seperti ini, jadi kita hanya mengikuti tradisi seperti ini ya. Atau juga karena orang lain memberi, jadi kalau dipikir kalau saya nggak memberi, kayak dibilang pelit gitu kan. Jadi ikut-ikutan memberi. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi atas dasar untuk menghiasi batin kita dengan kualitas-kualitas yang baik ya, seperti kedermawanan ini, maka kita memberi. Nah, ini artinya kita memberi dengan pandangan yang benar ya, dengan pikiran yang benar ya, dengan niat yang tulus. Nah, Bapak Ibu semua ya, Sang Buddha pernah berkata ya,
dalam iti utaka, bahwa apabila seseorang hanya memiliki sedikit nasi gitu, atau sedikit sisa dari, maksudnya dia lagi makan nih, nasinya tinggal sedikit gitu ya, terus ada orang lewat, jadi ada makhluk tertentu yang pantas diberi, jadi dia nggak mau habiskan nasi itu. Dia rela untuk memberi, ya walaupun hanya sedikit. Karena apa? Karena tahu ya manfaat dari memberi ini, banyak sekali manfaat dari memberi ya. Jadi kalau kita memberi atau berdana ini ya manfaatnya sangat luar biasa di dalam perjalanan hidup kita ya. Kita kan lahir nggak sekali nih. Kelahiran yang sekarang ini bukan kelahiran yang pertama menurut ajaran Buddha ya, bukan kelahiran yang terakhir juga. Jadi kita akan sering lahir ya, sering lahir mati gitu ya. Kita beruntung kali ini terlahir sebagai manusia. Nah, kalau kita punya kualitas memberi gitu ya, di dalam mungkin kehidupan yang lampau, nah kehidupan yang sekarang ini kita nggak susah ya, kita penuh dengan kekayaan. Jadi memberi itu memberi seperti ya, memberi mensupport hidup kita dalam bentuk kenyamanan hidup ya. Orang yang kurang dalam memberi, hidupnya itu nggak punya dukungan, nggak punya support ya dalam hal kenyamanan hidup ya kan. Kita pernah lihat kan sekitar kita orang yang susah ya, walaupun udah kerja keras tapi masih susah. Artinya apa? Artinya mereka yang seperti itu tidak didukung hidupnya oleh kedermawanan, oleh sifat memberi ya, tidak punya hiasan di dalam batinnya cagak tersebut. Jadi hidupnya agak-agak susah. Nah, kita nggak pengen seperti itu ya kan. Kita pengen di dalam hidup kita hidup dengan nyaman kan. Nah, jadi memberi itu seperti memberi kenyamanan di dalam hidup ya. Memberi itu bagaikan melembutkan hati kita, membuka pintu kebijaksanaan. Jadi di dalam ajaran Buddha tuh memberi disebut anupubikata. Jadi ajaran yang bertahap. Jadi seringkali Buddha mengajarkan dhamma itu bertahap. Jadi nggak langsung yang tinggi-tinggi, jadi bertahap. Mulai dari dana, naik ke sila, naik